Filipina ada layanan transportasi online yang memperbolehkan penumpangnya untuk berbagi tumpangan dengan orang lain. Jadi nantinya dua penumpang tersebut akan berbagi ongkos perjalanan bersama. Suatu hari, layanan tersebut digunakan oleh dua orang yang tidak saling mengenal, yaitu pemuda bernama Rudy dan wanita bernama Lana. Di tengah perjalanan tiba-tiba ban mobil yang mereka tumpangi bocor, sehingga Rudy dan Lana terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan. Berhubung saat itu sudah larut malam, mereka pun kesulitan mendapatkan angkutan lain, sampai akhirnya beristirahat di sebuah bar. Diketahui dari percakapan keduanya, Lana sedang merasa bad mood curiga jikalau suaminya sedang main serong di belakangnya. Namun ia sendiri tetap mencoba mempertahankan pernikahan dengan sang suami untuk anak semata wayang mereka. Di lain sisi, nasib Rudy nampaknya juga tak jauh beda dengan Lana. Pemuda itu baru saja putus dengan pacarnya yang ketahuan selingkuh. Makin malam obrolan dua orang itu pun makin mencair, hingga akhirnya Rudy dan Lana memutuskan untuk tidak pulang ke rumah malam itu dan menyewa sebuah kamar di penginapan terdekat. Mereka pun memadu kasih seolah tak peduli dengan status masing-masing. Keesokan paginya Lana buru-buru pulang ke rumah dan mendapati suaminya sedang menunggu di rumah. Lana tak menyangka suaminya yang selalu sibuk akan pulang ke rumah pagi itu. Tentu saja suami Lana yang bernama Hawkin pun marah, merasa Lana tak becus sebagai istri. Disudutkan seperti itu, Lana tidak tinggal diam memprotes Hawkin yang selalu beralasan sibuk bekerja, padahal mungkin saja ia sedang asik berselingkuh di belakangnya. Sementara itu, di kamar hotel Rudy yang baru saja bangun dari tidurnya, menemukan cincin pernikahan milik Lana. Sepulangnya ke rumah Rudy, sudah disambut oleh Tricia, mantan pacarnya, yang ingin mengajaknya balikan. Tanpa banyak babi bu, Rudy pun menerimanya kembali asal Tricia mau memberinya jatah saat itu juga. Di suatu pagi, Lana menyadari kalau cincin pernikahannya menghilang. Ia pun teringat sempat melepaskan cincin tersebut ketika bermalam di hotel bersama Rudy tempo hari. Berkat bantuan resepsionis hotel, Lana berhasil mendapat nomor ponsel Rudy dan segera menghubunginya. Akhirnya mereka kembali bertemu dan Rudy pun mengembalikan cincin pernikahan Lana. Di sini saat asik minum-minum, tiba-tiba Lana menyeletuk jikalau hubungannya dengan sang suami mulai membaik. Tidak mau kalah, Rudy juga mengabarkan jika ia dan mantan pacarnya sudah balikan. Namun anehnya saat itu, Rudy dan Lana justru tidak merasa bahagia dengan kondisi mereka. Akhirnya dua orang itu pun kembali bermesraan di kamar hotel. Dan ironisnya setelah itu, Lana yang merasa menyesal lantas meminta Rudy untuk tidak menghubunginya lagi. Semenjak peristiwa itu, Rudy dan Lana menjalani kehidupan mereka bersama pasangannya masing-masing. Meskipun sudah berusaha menjadi istri yang baik, Lana masih merasa hampa dan tidak bahagia. Hal serupa juga terjadi pada Rudy. Meski sudah balikan dengan Tricia, mereka masih tetap saja sering bertengkar. Suatu hari tanpa sengaja Rudy dan Lana bertemu di sebuah kafe, di mana pertemuan itu akhirnya kembali mendorong mereka untuk melakukan hubungan gelap bersama. Suatu ketika saat Rudy sedang asik main medsos, ia mendapati kalau Tricia ternyata adalah simpanan dari Hawkin. Rudy pun langsung memberitahu Lana tentang fakta tersebut dan memutuskan hubungannya dengan Tricia. Sayangnya setelah peristiwa itu, Lana sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Rudy. Suatu hari dengan setengah putus asa, Rudy mengabari Lana jika ia akan pergi ke Singapura dan berharap mereka bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Tanpa disangka dalam perjalanannya menuju bandara, ternyata Rudy harus berbagi tumpangan dengan orang lain.
Namun hal itu malah membuatnya bahagia karena ia harus berbagi tumpangan dengan Lana yang begitu dirindukan. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Rudy dan Lana yang sedang asik melepas kerinduan mereka.